Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 21 Juni 2021. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Aloysius Gonzaga mempunyai nama kecil Luigi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Sejak berusia 7 tahun, Aloysius ini gemar sekali berdoa dan mendaraskan mazmur. Pada usia ke-10, ketika Aloysius berada di dalam gereja Maria Annunziata, ia membuat keputusan yang kuat untuk tidak mau menyakiti Tuhan karena dosa-dosanya. Kemudian pada usianya yang ke-12 tahun, Aloysius dipersiapkan dan menerima komuni langsung dari Kardinal Carolus Borromeus yang menjadi kudus. Pada usianya yang ke-17, Aloysius meninggalkan gelar kebangsawanannya untuk menjadi seorang imam. Ia masuk novisiat Yesuit dan dikenal sebagai seorang biarawan Yesuit yang penuh belas kasih. Pada tahun 1591, ketika Italia diterjang wabah penyakit pes atau sampar dan juga kelaparan, Aloysius menyediakan diri untuk menjadi relawan di rumah sakit. Hingga akhirnya ia pun terkena penyakit pes itu. Aloysius meninggal pada usia 23 tahun pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Jenazahnya dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolose Roma dan kemudian dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Kita bersyukur untuk teladan hidup Santo Aloysius Gonzaga yang mau memberikan dirinya sepenuh-penuhnya pada karya pelayanan. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Ada sebuah nyanyian dari Ebit GAD yang mengatakan demikian. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Istimewa sekali lagu ini, mengatakan dan mengajak kita untuk melihat ke dalam diri sebelum bicara, sebelum mengkoreksi atau mengkritik orang lain. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan kita diajak untuk bercermin, introspeksi diri. Jangan menjadi pribadi yang mudah untuk menghakimi dan melihat kesalahan orang lain sebelum kita mengkoreksi diri kita sendiri. Yesus bersabda, "Jangan menghakimi supaya kalian tidak dihakimi."
Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Terkadang kita begitu mudah untuk menilai dan melihat kesalahan orang lain, sementara kita sendiri lupa untuk berefleksi atas diri kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hampir pasti dalam hidup kita menjumpai orang yang sukanya nyinyir, suka melihat orang lain susah dan susah ngelihat orang lain senang. Orang yang demikian selalu menjadi hakim atas diri orang lain dan menjadi pengacara atau pembela atas dirinya sendiri. Mudah sekali bagi orang demikian menuding dan menghakimi yang lain tanpa bercermin atas dirinya sendiri. Mari kita tengok diri kita yang sejati. Apakah aku masih suka menghakimi sesama? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.